warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil ayatil ukhra wa amruhum syura bainahum. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'ammaka illa taqiyan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimin wal muslimatin. Bapak Ibu jamaah pengajian keluarga Samara Sakinah Mawaddah Warahmah, mudah-mudahan seperti pengajian ini kita beri nama Samara, benar-benar keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, bahagia, mendapatkan berkah dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan kita sebulan yang lalu mengenai beberapa sebab yang memicu terjadinya percekcokan dalam rumah tangga. Kita sudah sampaikan cekcok dalam rumah tangga itu hal yang biasa. Padu ono omah-omah itu biasa. Seperti riwayat yang kita sampaikan, tetapi cekcok itu sendiri bukan bunga berumah tangga. Padu dhewe udu kembangi wong omah-omah. Tapi cekcok itu sendiri sebuah keniscayaan, karena keluarga itu menyatukan dua makhluk yang berbeda latar belakangnya, yang berbeda sifatnya, berbeda jenisnya, dan mungkin berbeda dalam hal-hal yang lainnya. Pada pembahasan sebulan yang lalu kita sampaikan yang pertama, yang sering memicu terjadinya percekcokan dalam rumah tangga adalah himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi. Sebab mau bagaimanapun, siapapun istri kita, meskipun dia seorang ustadzah sekalipun, dia hanya bisa bertahan untuk tidak makan 2-3 hari. Dia bertahan untuk tidak terpenuhi kebutuhan primernya 2-3 hari. Maka sekali lagi ini penting sekali. Jadi kita sampaikan sebulan yang lalu, perjalanan rumah tangga kita dengan tuntutan ekonomi yang mesti yang kita mesti miliki itu seperti rumah di pinggir jalan gitu ya. Jadi semakin kesana rumah kita itu semakin tenggelam oleh jalan yang dibikin pemerintah semakin tinggi. Maka konsekuensinya omah no pinggir jalan gak omah sing ora permanen. Setiap ini sebuah kias ya, setiap tahun dia harus menaikkan tinggi rumahnya kalau tidak ingin rumahnya tenggelam oleh jalan. Rumah tangga juga demikian, jadi seorang suami tidak bisa
Wong lanang ora iso Gur waton ngomong, "Esoku yo semene iki, mampuku yo semene ini," enggak bisa. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya Abu Dar Al-Ghifari. "Ya Abu Darin, wahai Abu Dar, janganlah sekali-kali engkau memimpin dua orang wanita." Rasulullah sampai melarang sahabat Abu Dar untuk menikah kembali ta'adud. Kenapa? Rasulullah melihat kondisi Abu Dar yang tidak mungkin untuk bisa ta'adud. Masalah ekonomi. Sekali lagi ikhwatillah. Jadi kalau kita bahas dalam kitab ta'adud, Masya Allah ya. Jadi namanya poligami itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Nak dibujuk loro, ekonominya tambah gampang, telu tambah gampang, papat tambah gampang. Ini dalilnya bisa pengen tahu saya. Dalilnya mana? Sekali lagi Rasulullah memberi nasihat beberapa sahabat, di antaranya yang terkenal adalah sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Kalau bisa kamu jangan memimpin dua orang perempuan sekali. Masya Allah. Ikhwati billah, ini ekonomi sekali lagi gitu ya, nggak bisa dipungkiri. Maka anak siji gajinya 3 juta sedengah, pun anak loro, anak telu gitu ya. Kayak aku kuwi anake 6 ya, sesasi di gaji 5 juta ki ya megap. Ya alhamdulillah gaji saya enggak 5 juta, ngaku ra gaji. Allah alam suah gitu ya. Apalagi hari ini apa muda saja. Sampaikan kita belajar ini konco-konco sinau kene iki jan apa, saya katakan kita itu seperti bermain-main bersendo burung. Saya diceritani anak saya ini sinau dia memulai zaman itu sawone gubang arit. Karena ancamannya adalah rampongan negara miskin. Ya, kemudian hari ini kebutuhan melambung 10 kali lipat karena negara sedang dalam kondisi kudeta militer. Insyaallah perjuangannya ngaji dhewe tekan kene mau ngopo? Ilpake ora jajake seneke yo wake rajama ya, udan sithik pecicilan. Allahu Akbar. Ikhwati billah, ini yang kemarin ekonomi. Maka solusinya adalah laki-laki harus memperbaiki ekonomi dengan meningkatkan etos kerja. Enggak iso laki-laki cuma ngomong, "Ya iso aku ngene iki." Iso ora iso ya kudu enek wong jeneng kebutuhan primer bayar sekolah, ya. Iso ora iso kudu enek wong. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, di antara hal yang juga sering memicu terjadinya pertikaian atau percekcokan dalam berumah tangga adalah yaitu tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Mungkin karena suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Istri sendiri juga sibuk dengan pekerjaannya. Lebih-lebih kalau seorang wanita karier. Ya. Sehingga atas sebab tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri ini tidak sedikit terjadi berbagai macam problematika keluarga. Ya, insya Allah. Maka ikhwati billah, solusinya adalah Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan seorang suami harus menyediakan waktunya untuk bertemu dan bermusyawarah, mendengarkan keluh kesah istri dan anak-anaknya. Solusinya bagi seorang suami menyediakan waktu untuk istri dan anak-anaknya. Solusinya bagi seorang istri menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Kalau dia wanita yang bekerja di rumah, kalau karier menyediakan waktu untuk suaminya. Ya. Sesibuk apapun, sepadat apapun pekerjaan dan kegiatan kita, bahwa keluarga kita itu adalah yang paling utama setelah Allah dan Rasulnya.
Ra masalah jenengan niku sasi pisan planning jajan metu karo garwane, jan duit. Menjalin keakraban karo anake jajan no penyet apa nopo. Ya. Tidak masalah, bukan sebuah aib, bukan sebuah cacat sepanjang kita tidak sedang jajan di tempat-tempat yang menimbulkan kemungkaran. Jajan karo bojone ngomong-ngomong piye Bu, bocah-bocah piye nak karo anake dijak anak-anak diajak ngomong. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura atau surat Asy-Syura ayat yang 38. Wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wa qala Syekh Shalih Munajjid mengatakan, la syakka anna rajula alladhi walahu Allahu umura ra'iyatihi fi baitihi. Tidak diragukan bahwa seorang suami itu diberi kepercayaan Allah untuk memimpin keluarga, ya. Dan dia merupakan apa wa huwa mas'ulul awal wa sahibul qaror, dan dia adalah penanggung jawab utama dan pemegang keputusan berbagai macam masalah dalam keluarga. Wong wedok iki kudu manut wong lanang. Rasa. Tapi walakin inahatul majalil lil akharina, tetapi dengan memberi kesempatan kepada anggota keluarga yang lainnya, istri wa khususan dan khususnya indama yukabbirul auladu, khususnya ketika anak-anak itu sudah yukabiru dewasa, arep tuku montor, arep tuku apa, dawuhipun Allah niku kon musyawarah karo keluarga, kon ngomong karo anak. Khususan indama yukabirul auladu, khususnya ketika anak-anak kita sudah dewasa, anak-anak sudah gede, kon ngejak omong. Kon ngejak omong. Ya, ngejak omong. Kenapa? Yakunu fihi tarbiyatan lahum, sebab dengan mengajaknya bermusyawarah, dijalui pendapate, apa yakunu fi di dalamnya tarbiyatan, ada pendidikan lahum bagi mereka istri dan anak-anak kita, ya. Ala tahammulil mas'uliyatil, yaitu pendidikan untuk memikul tanggung jawab. Bi anna ara'ahum datal qimatin indama yus'aluna ibda'aha, di samping itu ini merupakan bentuk penghargaan terhadap istri dan anak. Sing kuwasa jenengan Pak, tapi dawe Allah lumantaran tafsiri para ulama, yen bojomu anakmu luweh-luweh rikalane wis gedhe niku didhawuhi kon ngejak ngomong. Bahkan untuk urusan yang kecil, asal bukan urusan halal haram ya. Iki abi arep tuku pik motor kuwi, nak miturut kowe pilih tuku apa le? Anu Pak, RX. Lah ngopo kok RX? Lah anu mlayune bandar. Lah kowe Bu, ya sekopi. Lah ngopo sekopi? Gampang. Lah pokoke kudu manut aku, diajak bicara. Iki arep tuku bapak, arep tuku vario ki. Aku ya senenge jalan putih rupane. Gen kaya ini Pak Imam lho. Saya ngomong lah anak saya, piye lho aku arep tuku vario ki, tuku ora kredit cekake. Aku arep tuku vario ki apike warnane apa? Anak saya bilang abu-abu ae, Pak. Aja putih aku ora seneng lho. Lah ngopo? Putih kowe ora resikan lubang, wis abu-abu anak legane. Ini ikhwati bilang. Nabi ternyata begitu, bentuk tarbiyah tanggung jawab kepada mereka dan bentuk penghargaan orang tua kepada anak. Mondok barang ya anak ya dijak omong, meskipun endingnya kita yang memutuskan. Anak sing SMA lho, nak sampai sampe anak SD aja. Kowe milih mondok apa lho?
Bilang pondok apa? Pondok amok lah. Aku bilang hafid tak lah ngopo lah aku pengen dadi hafid kaya abah lah ngopo lah Bapak Muhammad Hafizuddin ngono. Ya aku pengen dadi ini anak-anak Pak penting Pak kan oke wong lanang itu enggak ada komunikasi. Reti mulai ngopit motor. Karepe surprise tapi mah bojone ra seneng, aneh ra seneng. Sekali temu luangkan. Bojomu ya setahun mbok jak mangan bareng-bareng ngono Pak. Nanti apa maksudnya? Ya saja buat tulan-tulan. Para ulama mengatakan sesuai al-munajid yang saya katakan sekali tempo suami itu mengajak istri anak untuk keluar bareng nginep. Nah aku nang bayar nginep. Nang bayar. Orang nginep nilai nih, nginep nilai nih, yang nginep apa lah villa atau apa? Dasar ini. Nah gitu ya aku no Telaga Madirga itu ya nih. Saya ngaji di sana, ngisi pengajian di sana. Ada yang punya villa di sana. Nak jenengan pengen rono tak channel ke. Kami juga bayar. Nah, selo ya nek. Nih aku gratis, nak aku ya gue bayar, bayar nah gratis aku gokokmu kene. Diajak kali tembok nggak apa-apa. Ujuk-ujuk mutuske, ya kan? Kadang suami gitu. Memang suami itu adalah pemegang keputusan. Suami itu adalah penanggung, tetapi tidak ada jeleknya kalau dia mengajak bicara istri, ngajak bicara anak, iki anui, omahe arep dicet ya apike cet apa. Aku jane senenge ijo ijo kuwi biru jane senengku. Biru kuwi ngantu-antu kok. Biru kan ngantu-antu, gitu. Biru artinya ngantu-antu. Ngantu-antu dikai neh. Tapi anak saya cat apa? Krim babah ya wis ora apa-apa engko cat kowe kok. Ora kudu kaya aku. Biru manut sami'na wa ta'na. Ku anfusakum kadikala masyaallah. Ini penting, Mbak. Jadi ini kadang masalah kecil tapi tidak sedikit justru menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga. Jak dolan, jajan, ini penting. Yang penting ora kerep-kerep. Apa ndak minggu kok jajan? Piknik yo ora apa-apa. Apa ndak sanksi yo piknik? Ha piknik wae kapan sugahe? Ora lek umroh, piknik ping 10 ki ngomroh enjo. Wis tahun ping 3. Aku ngomong ini ora tau piknik karo bojoku. Ya. Ya. Arep piknik dino apa? Saya bilang iki ngaji ini ya piknik. Kadang-kala saya juga ini mungkin sopir-sopir saya juga ada. Kadang cara saya piknik itu aku ngisi no selo. Bojoku tak hiduke no apa selo garden. Aku tak petuk nak rampung ngaji. Besok bulan iso tak hiduke no apa selo news tak omongi. Engko tak petuk nak bar ngaji. Piknik ora tau. Rasa kudu aku marah bebas aku. Kali-kali tempo Masya Allah. Ini penting Mbak. Jadi asal tidak berlebihan. Sesuai dengan kondisi. Orang kudu larang kok metu ngomong, dijak omong-omong. Iki piye anake Bu, nak wong loro. Anake piye sing gede kae, Masya Allah. Itu ikhwan itu lah. Menyediakan waktu untuk temu keluarga. Ya, untuk bertemu keluarga. Pemangan, popo. Ya kowe nak milih warung ya aja entek sing enek hotspot-e. Tapi dae nyang warung golek sing free wifi dadi tekan kono ya padha wae jagungan tapi ya aduh kabeh nyekel HP. Maka yang memisahkan kita dengan istri kita itu yang menceraikan kita dengan istri itu HP. Komunikasi itu. Oke. Kemudian yang kedua yang sering terjadi yang sering menjadi pemicu terjadinya percekcokan di dalam rumah tangga adalah memasukkan orang-orang ke dalam rumah yang buruk akhlak dan akidahnya. Akhlak dan agamanya. Ini nestapa. Berapa banyak keluarga yang semula baik-baik saja, kemudian karena suaminya punya
teman yang buruk sering bermain di rumah, berapa banyak keluarga yang semula baik-baik saja karena istrinya punya teman yang dalam tanda kutip buruk secara akhlak, sering datang ke rumah, maka datangnya mereka ke rumah itu sering menjadi terjadinya perpecahan di dalam rumah tangga. Syekh Shalih Munajjid mengatakan, wallahi, demi Allah, yakhriqu baitaka bi anwa'il fasadi wal ifsadi. Sesungguhnya benar-benar orang yang buruk akhlaknya akan membakar rumah kalian dengan berbagai macam kerusakan. Ya. Kam kana dukhulul mufsidina sababan li adawati baina ahlil baiti wa tafriqu baina rajuli wa zaujatihi wal walida wa auladihima. Syekh Shalih Munajjid mengatakan, kam kana dukhulul mufsidina, berapa banyak masuknya orang-orang yang buruk akhlaknya ke dalam rumah kita, sababan li adawati baina ahlil baiti, menjadi sebab terjadinya permusuhan di antara ahlu bait, di antara keluarga. Wa tafriqu baina rajuli wa zaujatihi, dan tidak sedikit masuknya orang-orang yang buruk akhlaknya ke dalam rumah kita menjadi sababan litafriki baina rajuli wa zaujatihi, menjadi sebab putusnya hubungan antara suami dan istri. Bisa jadi teman itu kita bawa masuk, tapi bisa jadi mereka di luar rumah tetapi pengaruhnya yang kita bawa masuk. Maka di sini sama saja apakah kita berteman di luar, kita ajak ke rumah kita, atau tidak kita ajak ke rumah kita. Ini mengisyaratkan bahwasanya yang sering menjadi pemicu terjadinya pertikaian dalam rumah tangga sampai perpecahan adalah teman dan teman yang buruk. Sampai mengatakan wa tafriqul bainal walida wa auladihima, dan tidak sedikit bahwa teman-teman yang buruk, orang-orang yang buruk masuk ke rumah itu bisa menjadi pemisah antara kedua orang tua dan anak-anak mereka. Insyaallah. Ya. Wong ikhwan kok kancane wong mancing. Mancing emosi wae. Ya. Kuwi nak bojone iki cara cek enom ngono. Cara aku tak kon njuk pegat. Tua yo. Kangelan ya arep ya boleh. Lah wong ewan kancane wong mancing. Ya. Nak olahraga keperwiraan ngono ora apa-apa, mana berkuda. Soalnya mancing, ya, ikhwatibillah. Jadi lagi ini, maka Rasulullah jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati urusan-urusan teman. Rasul mengatakan, la tusahib ila mu'minan, janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka ila taqiyan, dan jangan makan makananmu ila taqiyan kecuali orang yang takwa. Lastu sahib ila mu'minan wala ya'kulu ta'amaka ila taqiyan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya kalau makan makanan kita berarti kita menjamunya. Makna menjamu berarti menghadirkan tamu. Jangan menghadirkan tamu ke dalam rumahmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Koncomu udut, konco elek, terus anakmu melu jagungan ngerti udut. Koncomu jagungan nang omah iki ra bener ngomongane elek, terus anakmu krungu. Ini pengaruh yang luar biasa. Mula nak kancane ra takwa rasa dilebokke ngomah. Dadekno ruang tamu iki dipisah-pisahi nggo wong takwa iki nggo wong ra takwa. Tapi ya angel aku dhewe ora iso. Benar-benar pengaruhnya luar biasa.
Syekh Ahmad Farid mengatakan konco ki enek telu, tipe teman itu ada 3. 1, teman yang berteman dengannya itu seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Konco ngaji ki ya nek sing bergizi barang. Teman yang berteman dengannya itu diibaratkan seperti makan makanan yang bergizi. Siapa? Yaitu teman-teman orang-orang salih, orang-orang yang baik agamanya dan baik dunianya. Baik agamanya saja nggak cukup. Maka teman yang diibaratkan seperti makanan bergizi adalah orang-orang yang baik secara agama dan akhlaknya dan baik dunianya. Baik tidak mesti kaya. Sebab kalau berteman dengan orang yang baik tapi menyambut gayanya malas, ini juga membawa pengaruh yang buruk juga. Ngaji ini mempeng tapi nyambut gayanya melempem, ini juga pengaruhnya buruk. Maka teman yang diibaratkan seperti makanan bergizi adalah orang-orang yang baik secara agamanya, lurus secara akhlaknya, dan baik secara dunianya, punya etos kerja yang tinggi. Perkara hasil, kuantitas, Allah. Layaknya makanan bergizi, mau makan pagi, siang, petang, malam bermanfaat. Mau bayar luwe-luwe gratis bermanfaat. Itu makanan bergizi. Meskipun ikhwan kalau tidak bergizi, ojo dipangan sik. Kejaba selak kaliren renek panganan liyane. Bab ora sembarang ikhwan ya nek sing nggo pengaruh buruk. Yang kedua, berteman, tipe teman itu seperti berteman dengannya seperti mengkonsumsi obat. Obat itu hanya bermanfaat ketika dibutuhkan. Kapan? Ketika sakit. Orang yang sakit batuk, ya, maka obat batuk itu berlaku baginya ketika sakit batuk. Obat pilek kuwi tungomo rikalane wongi pilek. Lah kok ora watuk kok ngombe obat watuk terus esuk awan sore ya. Maka bisa mencelakakan. Siapa? Teman-teman yang diibaratkan seperti obat itu adalah orang-orang yang secara akhlak, secara agama itu buruk, tetapi ada urusan kita dengan mereka dalam amru dunia, urusan dunia, teman bisnis, teman kerja dan lain sebagainya. Maka bergaul dengan mereka seperti ngonsumsi obat. Kapan? Rikalane dibutuh, kira dibutuh ke ya wis. Rasa dicerak apa? Sebab kalau tidak kamu butuhkan, kamu dekat, sedang dia punya sisi negatif akhlak, maka lambat laun kamu akan terpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Syekh Ahmad Farid mengatakan, teman yang berteman dengannya itu seperti mengkonsumsi racun. Racun itu mau diombe sithik, bebayane apa meneh akeh. Ra disengaja nyulayani apa meneh disengaja. Siapa? Teman yang diibaratkan seperti racun, teman yang secara akhlak dan agama buruk, lagi tidak menguntungkan urusan dunianya. Kalau mereka datang kepadamu, katakan maaf, kowe ra penting kanggoku. Wani ngono kowe, wani ora? Maaf, ra penting. Teman mancing, teman routing, touring, bahkan membawa dampak yang negatif. Bojo muring tetap touring. Istri kita yang biasanya nurut jadi rada angel, bisa jadi teman di luarnya. Bojone dhewe jalren jenengan biasane rong wedok gemati, kok rapati gemati, bukan chattingane, bisa jadi pengaruh dari luar. Pengaruhnya besar sekali. Jadi ikhwati billah,
Kalau kita ingin rumah tangga kita itu baik-baik saja, atau bisa meminimalisir terjadinya percekcokan dalam rumah tangga yang sedikit banyak cekcok padu marahi usrek juga, maka jangan masukkan ke dalam rumah kita kecuali orang-orang yang baik akhlaknya, dan jangan berteman kepada orang-orang kecuali yang baik akhlaknya. Ketika kita berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, memasukkan mereka ke dalam rumah kita, maka berarti kita telah membakar rumah kita. Seperti tadi, akan menyulut terjadinya api perpecahan, menyulut terjadinya keretakan dalam hubungan berumah tangga. Maka sekali lagi ini pengaruh teman. Maka Rasulullah mengatakan masalul jalisi su'i wa jalisi sholih kamasali nafihil kiri wa hamilil miski. Perumpamaan teman dekat yang teman duduk yang buruk dan teman duduk yang baik seperti dekat dengan pandai besi dan pembawa minyak wangi, atau bisa diterjemahkan penjual minyak wangi. Masya Allah. Khawati billah sadani wa asrami. Masya Allah. Ini khawati billah. Kemudian yang terakhir, tidak menampakkan atau menampakkan perselisihan di hadapan anak-anak. Kemarin sudah kita sampaikan. Syekh Sholih Al-Munajjid mengatakan, salah satu yang dapat menggoyahkan persatuan dan membahayakan keselamatan suatu keluarga ialah munculnya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian hal itu dipertontonkan kepada anak-anak mereka, sehingga hal ini mencapik-capik perasaan mereka dan dapat menyebabkan gangguan psikologis pada anak-anak kita. Terlebih kalau anak-anak kita masih kecil. Dulu pernah kita sampaikan 2 bulan yang lalu, yen kapeksane kudu padu, jo ngasek ngerti bocah-bocah. Yen kapeksane kudu tukaran, ojo ngantek krungu bocah-bocah. Kenapa? Akan mengganggu psikologis mereka dan akan menjadikan tipe mereka menjadi tipe orang-orang yang keras, tipikal. Karena dia telah diberi contoh, dia telah diberi tauladan bagaimana berbicara buruk, bagaimana berlaku buruk. Masya Allah, itu ikhwati fillah, beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini tentang hal-hal yang sering menjadi sebab terjadinya percekcokan atau bahasa Jawa ini padudon oleh omah-omah. Yang pertama yang kita bahas sebelumnya itu himpitan ekonomi, kemudian selanjutnya yaitu kurangnya komunikasi antara keluarga, suami dengan istri, istri dengan anak, suami dengan anak-anak. Kemudian juga tadi masuknya ke dalam rumah kita orang-orang yang rusak secara akhlak dan agamanya atau berteman dengan mereka. Maka kalau kita ingin menjaga keutuhan keluarga kita, kesakinahan dalam rumah tangga kita, ikhtiar yang kita lakukan, yang pertama kita stabilkan ekonomi kita. Ya, sekali lagi meskipun pada batas minimal, batas ambang kebutuhan primer, makan, minum, nyandang, kesehatan, pendidikan. Kuota termasuk, tidak termasuk kebutuhan pokok. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, bagaimanapun kalau meskipun antum kaya, hasilnya juga sesasi ngantek puluhan juta, kalau istri antum tidak menikmati, anak-anak tidak menikmati, maka sama saja. Hanya akan terlihat dari luar Anda sebagai orang yang sukses, tetapi di dalam akan terlihat sebagai orang yang Masya Allah. Ikhwati billah, kemudian tadi luangkanlah waktu, Bapak Ibu, luangkanlah waktu suami untuk istri Anda, luangkanlah waktu untuk anak-anak Anda, wahai istri Anda, wahai para wanita, dan luangkanlah waktu untuk keluarga Anda. Kalau sibuk, planning sebulan sekali, 2 pekan sekali untuk ketemu, makan bareng, entah di rumah atau di luar rumah, ya dolan bareng, entah di rumah atau di luar rumah. Masya Allah. Demikian yang kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.